Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat pagi untuk kita semuanya. Sebelum itu, kakak perkenalkan nama dulu. Nama kakak Domingo Sandelo, biasa dipanggil Minggus. Saya mahasiswa PLP dari Unitri. Dan dalam kesempatan ini, kakak ditugaskan di kelas 8B. Nah, saya mau cek kehadiran buat adik-adik saya dulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Atau ada yang berhalangan? Atau ada yang sakit, atau ada yang izin, tapi tentunya dan saya yakin dan percaya pasti semua hadir. Nah, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhkan dari segala mara bahaya, terutama pada COVID-19 yang pada saat ini yang mengguncang dunia. Dan ingat adik-adik saya, tetap pakai masker, jaga kesehatan, jauhkan dari kerumunan orang banyak. Itu adalah pesan kakak. Dan ingat yang satu hal lagi, tetap belajar. Walaupun belajarnya kita secara daring atau online, kita tetap belajar. Tetap semangat terus. Karena kita adalah regenerasi yang akan datang suatu saat nanti. Dan jadi kebanggaan kedua orang tua kita. Itu adalah pesan kakak. Tetap semangat. Dan apalagi sekarang kita belajar online, jadi kita tetap semangat. Ya, kita tetap semangat karena kita adalah anak muda. Atau jadi suatu saat nanti kebanggaan kedua orang tua kita. Nah, kita masuk pada materi hari ini. Ada yang tahu tidak tentang materi hari ini? Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya kasih gambaran umum buat adik-adik saya dulu. Ini adalah gambar orang yang sedang berlari atau berolahraga, yang tentunya pasti dia bergerak. Dia itu melakukan segala hal, pasti dia bergerak. Itu gambaran umum buat saya, yang saya. Ada yang tahu tidak pembelajaran kita hari ini? Karena kakak sudah memberikan gambaran umum, jadi saya mau tanya buat adik-adik saya dulu. Ada yang tahu materi kita pada hari ini? Nah, materi kita pada hari ini adalah sistem gerak pada manusia. Nah, ada yang tahu tidak sistem gerak itu seperti apa? Atau pengertian dari sistem gerak? Nah, sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan penting dalam pergerakan tubuh pada manusia itu sendiri. Nah, organ yang mendukung kerjanya sistem gerak manusia ini dibagi menjadi 3 macam. Ada yang tahu tidak? Nah, dibagi menjadi 3 macam, yaitu sistem gerak dibagi menjadi 3 itu, yaitu rangka atau tulang, otot, dan yang ketiga sistem atau rangka anggota gerak pada manusia. Nah, kita masuk pada rangka. Ada yang tahu tidak itu seperti apa sih definisi rangka atau pengertian dari rangka? Ada yang tahu tidak? Nah, sebelum saya membahas tentang rangka, marilah kita mengamati pada gambar ini. Ini adalah rangka atau tulang. Nah, rangka sendiri itu adalah susunan tulang yang saling berhubungan dan mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai alat gerak fasik, yang artinya tulang bekerja sama dengan otot.
pada rangka yang saya tunjukkan bahwa gambar tadi tentang rangka atau tulang pada manusia itu berbagai macam tulang. Nah, itu dibagi berbagai macam tulang. Rangka atau tulang itu dibagi menjadi 3 macam tulang, yaitu tadi yang di atas saya terangkan bahwa itu rangka adalah susunan tulang pada manusia. Jadi tulang itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Nah, kita masuk pada tulang penyusun pada organ manusia itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu kerangka, kepala atau tenggorokan, tulang badan atau belakang. Yang saya bahas sekarang ini tulang belakang yang kedua. Dan yang ketiga, tulang anggota gerak pada manusia. Kita masuk poin pertama, yaitu tulang kepala atau tenggorokan. Nah, sebelum saya masuk pada tulang tenggorokan, marilah kita mengamati pada gambarnya ini. Ini adalah gambar tulang kepala. Dan gambar tulang kepala ini berbagai macam tulang, adik-adik. Nah, contohnya, ada yang tahu tidak berbagai macam tulang? Karena ini sudah ada di atasnya ini. Keterangannya juga ada di gambar tersebut. Nah, pada gambar ini ada berbagai macam tulang, yaitu tulang dahi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pelipis, tulang hidung. Nah, masih banyak tulang lagi di dalam tulang kepala tersebut. Nah, kita masuk pada tulang badan, atau yang saya bahas sekarang kan badan, tapi yang saya bahas utama ini adalah tulang belakang, yang bagian belakang. Nah, sebelum saya masuk pada bagian-bagian tulang di bagian belakang, marilah kita mengamati gambar-gambar ini, adik-adik saya. Ini adalah gambar tulang belakang. Dan di tulang belakang ini berbagai macam tulang. Yang pertama adalah tulang belakang yang di atas ini, tulang belakang panjang di atas. Dan yang kedua, 7 tulang leher. Dan yang ketiga berikutnya 12 tulang punggung. Dan berikutnya lagi 5 tulang pinggang. Yang berikut lagi 4 tulang ekor. Dan yang berikutnya lagi tulang rusuk sejati. Dan yang berikutnya lagi 3 tulang rusuk palsu. Dan yang terakhir 2 tulang rusuk melayang. Nah, itu tadi yang berbagai macam tulang yang ada di belakang kita sendiri. Itu berbagai macam tulang. Itu yang disebut dengan tulang belakang. Nah, tulang belakang ini itu berbagai macam tulang. Karena tanpa tulang belakang kita tidak akan bisa bergerak. Dia berkesambungan dengan dari tulang otot. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kalau ada yang bertanya, silakan lewat grup WhatsApp itu boleh, secara personal juga tidak apa-apa. Komen di YouTuber juga tidak apa-apa, itu lebih bagus lagi. Nah, karena atau masih ada yang belum paham, silakan tanya, karena kita sama-sama belajar. Jangan malu adik-adik saya, karena kita sama-sama belajar. Saya juga ini masih perlu belajar banyak, adik. Mungkin adik-adik saya ini lebih pintar daripada saya. Nah, kalau ada bertanya, silakan tanya nanti di kolom komentar channel YouTube atau lewat WhatsApp grup, itu lebih bagus lagi. Atau secara personal juga tidak apa-apa, itu lebih bagus lagi. Nah, kita masuk pada rangka gerak atau anggota gerak pada manusia. Nah, ada yang tahu tidak itu rangka gerak? Nah, rangka anggota gerak itu
adalah anggota yang bekerja baik di atas maupun di bawah. Nah, rangka anggota gerak pada manusia ini dibagi menjadi dua macam, yaitu rangka bagian atas, rangka anggota gerak bagian atas, dan rangka anggota gerak bagian bawah. Nah, sebelum saya masuk pada materi ini melanjuti pada rangka, marilah kita mengamati pada gambar tersebut ini. Ini adalah contoh rangka anggota gerak bagian atas dan bagian bawah. Nah, kita masuk pada rangka anggota gerak bagian atas. Nah, rangka anggota gerak bagian atas ini berbagai macam gerakan adik-adik saya. Contohnya pada gambar ini adalah gambar rangka bagian atas. Dan yang bergerak di bagian atas itu ada banyak ya. Banyak yang bergerak. Contohnya tulang lengan atas, itu yang pertama. Yang kedua, tulang kasta itu juga bergerak. Tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan jari-jari tangan kita. Contohnya ini kita punya jari-jari. Dan yang termasuk pada yang saya maksud dengan bagian atas itu ada di diri kita sendiri. Itu contohnya pada tangan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan rangka anggota gerak pada manusia di bagian atas. Nah, kita masuk pada selanjutnya, yaitu rangka anggota gerak bagian bawah. Ada yang tahu tidak itu rangka anggota gerak bagian bawah? Kalau ada, silakan. Kalau tidak ada juga, silakan bertanya. Karena kita adalah sama-sama belajar. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita belajar, adik-adik saya. Saya juga ini perlu belajar banyak. Mungkin adik-adik saya lebih pintar atau lebih memahami tentang materi ini. Karena saya juga masih butuh belajar yang banyak. Nah, kita kembali pada materi. Kita masuk pada rangka anggota gerak pada bagian bawah. Yang termasuk pada rangka anggota gerak bagian bawah, sebelum kita melanjuti pada apa-apa saja yang bergerak di bagian bawah, marilah kita mengamati pada gambar yang ini. Ini adalah gambar anggota gerak bagian bawah. Itu sama seperti di atas tadi, yang bagian anggota gerak bagian atas. Itu tulang selangka atau paha, tulang tempurung atau lutut, tulang betis, tulang kering. Ada 14 pergelangan kaki dan tulang jari-jari kaki kita. Itu yang termasuk pada tulang anggota gerak pada manusia bagian bawah. Contohnya pada kaki kita ini, pasti kalau kita digoyang itu akan bergerak. Kalau kita mau pelajari, kita melihat pada kaki kita atau meneliti pada kaki kita yang bergerak pada saat kita bergerak. Itu yang dimaksud dengan rangka anggota gerak bagian bawah pada manusia. Itu tadi. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu ada yang tahu tidak? Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu otot. Nah, sebelum saya memasuki pada materi, marilah kita mengamati gambar ini. Ini berbagai macam gambar, yaitu ada 3 gambar maksudnya. Ada gambar otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ini yang 3 otot ini berbagai fungsi masing-masing dan ciri masing-masing dan meletaknya masing-masing. Nah, ini ada
yang saya ketik tadi bagian-bagian otot. Ini adalah otot duri, otot polos, dan otot jantung. Apakah ada yang bertanya tentang otot? Nanti ada PR untuk bagian otot. Saya kasih PR. Nah, kalau tidak ada, saya tutup pada materi hari ini. Sebelum saya menutupnya, saya simpulkan dulu pada materi kita pada hari ini. Sistem gerak itu adalah sistem gerak pada manusia yang bergerak pada saat yang bergerak pada manusia itu sendiri. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa, karena kita tadi awali dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Baik, saya tutup. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam dan selamat.